Halo semuanya, kali ini kita akan belajar menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Nah, coba kalian buka dulu UKBM kalian di halaman 4. Pada halaman tersebut terdapat sebuah reaksi, yaitu kalium dikromat bereaksi dengan asam klorida menghasilkan kalium klorida, kromium 3 klorida, gas klorin, dan air. Nah, sebelum kita menyetarakan reaksi redoks berikut ini, kita perhatikan dulu reaksi ini disetarakan dalam suasana asam atau basa. Kalian bisa lihat pada setiap reaksi atau setiap soal nanti akan diberi petunjuk reaksi tersebut bereaksi dalam suasana asam atau basa. Begitu. Ya. Kemudian kita lihat juga reaksi berikut ini apakah berupa ion-ion atau senyawa netral. Nah, kita tahu dari mana jika reaksi seperti contoh ini kan tidak ada muatannya pada setiap zat atau senyawanya, maka dia berupa senyawa yang netral. Nah, nanti kalau kalian lihat pada soal, dia sudah berupa ion-ion, ada muatan positif atau negatifnya, dia sudah berupa senyawa ion atau reaksi ion. Nah, bagaimana jika dia berupa senyawa netral? Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pisah senyawa-senyawa netral berikut ini ke dalam ion-ion atau reaksi ionnya. Kita lihat dulu untuk kalium dikromat berikut ini, dia terdiri dari dua ion K+ dan satu ion Cr2O72-. Kemudian HCl terdiri dari ion H+ dan ion Cl-. Lalu HCl terdiri dari ion K+ dan ion Cl-. Kemudian CrCO3 terdiri dari ion Cr3+ dan 3 ion Cl-. Kemudian Cl2 ini tetap karena dia tidak memiliki ion. Kemudian H2O dia juga tetap H2. Nah, nanti jika di soal kalian dia sudah berupa senyawa ion, maka kalian sudah melewati tahap ini. Ya, jadi tidak perlu dipisah lagi menjadi ion-ionnya. Langkah berikutnya adalah kita tentukan bilangan oksidasi dari setiap unsur yang terlibat dalam reaksi berikut. Kalian bisa lihat pada halaman 3 untuk bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari setiap unsurnya. Nah, kita lihat di sini. K+, ya, ingat bahwa koefisien tidak kita perhitungkan untuk menentukan bilos. K+, di sini bilosnya adalah +1. Sedangkan Cr2O72- total bilosnya adalah -2 sesuai muatannya. Lalu sesuai tabel di halaman 3 bahwa bilangan oksidasi O adalah -2 kali 7 berarti -14, supaya totalnya -2 di sini adalah +12 untuk Cr2-nya. Berarti untuk satu atom Cr bilosnya adalah +6. Kemudian ion H+ bilosnya di sini adalah +1, Cl-1, K+ di sini adalah +1, -1 untuk Cl-, Cr3+ di sini +3, 3 Cl-, ingat bahwa koefisien tidak diperhitungkan sehingga bilosnya adalah -1. Cl2 di sini unsur bebas, bilangan oksidasinya 0. Kemudian H2O, O-nya -2, H2 di sini +2 dibagi 2 maka +1 untuk satu atom hidrogen. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian kita tunjukkan dia mengalami oksidasi atau reduksi. Di sini kita ketahui bahwa Cr biloxnya dari +6 berubah menjadi +3. Berarti dia mengalami reaksi reduksi. Sedangkan Cl di sini dari -1 menjadi 0, dia mengalami oksidasi. Nah, setelah kita tentukan unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi, kita pecah satu reaksi utuh ini menjadi 2,5 reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kita tuliskan kembali untuk reaksi oksidasi, yaitu dari Cl- menjadi Cl2. Kemudian untuk reaksi reduksi dari Cr2O72- dia menjadi Cr3+. Nah,
Setelah memecah reaksinya dalam dua setengah reaksi oksidasi dan reduksi, langkah berikutnya adalah kita samakan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Untuk reaksi oksidasi, Cl-nya di sebelah kiri jumlahnya 1, Cl-nya di sebelah kanan jumlahnya 2. Maka supaya sama kita beri koefisien 2 di sebelah kiri. Kemudian untuk reaksi reduksi, Cr-nya di sebelah kiri 2, Cl-nya di sebelah kanan 1. Supaya setara, kita beri koefisien di sebelah kanan 2. Langkah berikutnya adalah kita lihat jumlah atom oksigen pada masing-masing reaksi. Ya, untuk reaksi oksidasi ini, karena tidak ada atom oksigen, maka langkah ini kita lewati. Sedangkan untuk reaksi reduksi, karena di sini ada atom oksigen, maka ingat bahwa reaksi ini berlangsung pada suasana asam, maka berlaku aturan ruas yang kekurangan atom O, dia akan mendapatkan H2O sejumlah kekurangannya. Kita lihat di sebelah kiri terdapat 7 atom O. Di sebelah kanan tidak ada atom O, maka di sebelah kanan kurang 7 atom O. Maka di ruas sebelah kanan kita tambahkan 7 H2O. Nah, di ruas yang satunya, ketika menambahkan 7 H2O, bertambah 7 atom O, dan bertambah pula sebanyak 14 atom hidrogen. Nah, supaya sama, kita tambahkan di ruas kiri atom hidrogen, tapi dia berupa ion H+, karena suasana asam, sebanyak 14. Nah, di sini jumlah O dan jumlah H-nya sudah sama. Langkah berikutnya adalah kita samakan muatan di ruas kiri dan kanan dengan menambah elektron. Kita hitung dulu muatan pada reaksi oksidasi. Muatan pada ruas kiri, di sini koefisiennya 2 dikali min 1 muatannya, maka di sini min 2. Kemudian untuk Cl2, karena tidak ada muatannya, dia 0. Supaya sama, kita tambah elektron. Ingat bahwa elektron muatannya negatif, maka kita tambahkan di ruas kanan sebanyak 2 elektron. Sehingga di sini muatannya negatif 2. Dengan demikian, muatan di ruas kiri dan kanan sudah sama. Lalu untuk yang reaksi reduksi, kita hitung pulang muatannya. Ini 1 dikali min 2, 14 kali plus 1 plus 14. Kemudian di sini 2 kali plus 3, di sini plus 6. H2O, karena tidak ada muatannya, maka dia 0. Supaya muatan kiri dan kanan sama, di sini muatan di kiri dia plus 12, dijumlahkan ya. Kemudian di ruas kanan plus 6, supaya sama kita tambahkan elektron di ruas kiri sebanyak 6 elektron. Dengan demikian di sini di ruas kiri ditambah min 6. Kalau dijumlahkan di ruas kiri, total muatannya adalah plus 6, di ruas kanan juga plus 6. Dengan demikian muatan di kiri dan kanan sudah sama. Kemudian selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita samakan jumlah elektron yang terlibat. Pada reaksi oksidasi, di sini melepas 2 elektron, pada reaksi reduksi, di sini menangkap atau menerima 6 elektron. Supaya sama jumlah elektronnya, yang reaksi oksidasi dikali 3, yang reaksi reduksi dikali 1. Dengan demikian, jumlah elektronnya di oksidasi jadi 6 elektron, di reduksi juga 6 elektron. Dengan begitu jumlah elektronnya di sini bisa kita coret atau kita hilangkan karena jumlahnya sudah sama. Langkah berikutnya adalah kita jumlahkan setengah reaksi oksidasi dan reduksi berikut. Kita jumlahkan ya. 3 dikali 2 Cl min, maka di sini 6 Cl min, tambah bawah Cl2O7 min ya, karena ini 1 dan 1. Kemudian 1 kali 14, jadi 14 14. Kemudian 3 Cl2 ya, kembali ke atas ini. Kemudian 1 dikali 2 Cr13 ditambah 1 kali 7H2O. Sebenarnya reaksi ini sudah setara, tetapi reaksi ini belum sama dengan reaksi yang diminta pada soal, karena
ada ion-ion yang tidak terlibat pada reaksi yang kita kerjakan. Supaya bisa kembali ke reaksi yang diminta pada soal, kita kembalikan ion-ion yang tadi tidak dipergunakan. Di sini, kita lihat ya di soal, Cr2O72- dia berikatan dengan ion K+. Kita lihat bahwa satu Cr2O72- membutuhkan 2 buah K+. Maka karena di sini ada satu Cr2O72- maka kita tambahkan 2 K+ di ruas kiri. Kita beri batas di sini ya. 2 K+. Ingat bahwa jika di ruas kiri ditambah 2 K+, maka di ruas kanan juga ditambah 2 K+. Kalau digabungkan, ya, K+ dan Cr2O72- dia akan menjadi 2 K 2 Cr2O7. Ya, ingat bahwa setiap 2 K+ membutuhkan 1 buah Cr2O72-. Sehingga di sini 2 K+ dan 1 Cr2O72- membentuk 1 buah K2 Cr2O7. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada Cl- dan ada H+. Ya. Ternyata H+ dan Cl- pada reaksi yang diminta atau reaksi pada soal, mereka saling berikatan bahwa satu H+ bereaksi dengan satu buah Cl-. Maka di sini jika ada 14 H+, maka seharusnya dia butuh 14 Cl-. Karena di sini baru ada 6 Cl-, maka masih butuh 8 Cl-. Maka kita tambahkan di sini di ruas kiri sebanyak 8 Cl-. Sehingga Cl- total menjadi 14. Nah, 8 dan 6 Cl- ini dia akan bergabung dengan 14 H+, ya, dia akan menjadi 14 H+. Kita beri tanda panah. Ingat bahwa jika di ruas kiri ditambah 8 Cl-, maka di ruas kanan juga ditambah 8 Cl-. Lalu bagaimana ini nasib K+ dan Cl- di ruas kanan? Coba kita lihat ya. Di sini, di ruas kanan, setiap satu K+ membutuhkan satu Cl- untuk menjadi sebuah KCl. Nah, di sini ada 2 K+, maka membutuhkan 2 Cl-, ya, membutuhkan 2 Cl- supaya menjadi 2 KCl. Berarti kalau sudah diambil 2, berarti sisa 6 Cl-. Kemudian kita lihat lagi di soal bahwa lihat bahwa setiap satu ion Cr3+ membutuhkan 3 ion Cl-. Di sini ada 2 ion Cr3+, berarti di sini membutuhkan 6 Cl- ya. Sehingga akan terbentuk 2 buah Cl3 ya. Cr-nya 2, Cl-nya jadi 6. Pas ya. Kemudian sisanya di sini ada 3 Cl2, kita tuliskan kembali, dan 7H2O. Dengan demikian reaksi ini sudah setara dan sesuai dengan reaksi yang diminta. Ya, jadi demikian cara menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dalam suasana asam. Berikutnya akan saya jelaskan bagaimana menyetarakan bersama reaksi redoks dengan cara setengah reaksi pada suasana yang basah. Demikian. Halo semuanya, kembali lagi. Sekarang kita akan mempelajari cara menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi, tetapi pada suasana yang basah. Sebelumnya, kalian sudah menyetarakan bersama reaksi redoks dengan cara setengah reaksi pada suasana yang asam. Nah, untuk yang suasana basah, tahap 1 sampai dengan 3 itu sama persis pada penyetaraan suasana asam. Ya, kalian bisa lihat pada UKBM kalian. Kalian bisa pause sebentar video ini, kalian perhatikan ini yang sudah saya kerjakan sampai pada tahap yang ketiga. Ya. Kalau sudah, saya lanjutkan ya. Nah, di sini kalian sudah memisahkan reaksi utuh ini menjadi 2,5 reaksi oksidasi dan reduksi. Kalian juga harus ingat, kalian setarakan dulu jumlah unsur yang berubah bilangan oksidasinya, ya, dengan menambah koefisien. Nah, setelah itu kita lihat
jumlah atom oksigen yang terlibat pada kedua reaksi ini, oksidasi dan reduksi. Nah, kita lihat di sini pada reaksi oksidasinya tidak ada atom oksigen, maka pada tahap ini kita bisa lewati untuk yang oksidasi. Seandainya nanti pada reaksi oksidasi ini ada atom oksigennya, untuk soal yang lain atau reaksi yang lain, kalian ikuti sesuai dengan tahapannya. Nah, sekarang kita lihat yang untuk reaksi reduksi. Kita lihat di sini, di ruas kiri ada 7 atom oksigen dan di ruas kanan tidak ada atom oksigen. Pada suasana asam, pada video sebelumnya, kalian mengingat bahwa yang ditambah H2O adalah ruas yang kekurangan atom O. Nah, untuk suasana basa ini kebalikannya. Yang ditambah H2O adalah yang kelebihan atom O. Nah, di sini kita lihat bahwa di ruas kiri kelebihan 7 atom O, maka kita tambahkan 7 buah H2O pada ruas yang kiri. Sedangkan pada ruas yang satunya, yaitu ruas kanan, kita tambahkan ion OH- sebanyak 2 kali jumlah H2O-nya. Maka di sini 14 OH- karena suasananya besar. Untuk suasana asam tadi juga begitu ya. Jika yang ditambah H2O sebanyak 7, maka kalian tambahkan H plus sebanyak 14 untuk suasana asam. Ya, begitu. Ingat bahwa jumlah H plus maupun OH- ditambahkan sebanyak 2 kali jumlah H2O-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kita samakan muatannya. Di sini muatannya yaitu min 2, kemudian di sini 0. Supaya sama kita tambahkan elektron. Ya, tahap berikutnya kita tambahkan elektron, maka di sebelah kanan sini ruas kanan tambah 2 elektron. Nah, sehingga muatan kiri dan kanan sudah sama. Sedangkan pada reaksi reduksi, ini muatannya min 2, ini 0, ini plus 6, ini min 14. Nah, supaya sama, kita jumlahkan atau kita tambahkan elektron di ruas yang kiri sebanyak 6 elektron. Nah, maka di sini ditambah min 6. Kalau dijumlahkan ini min 8, di kanan juga min 8. Ya, maka muatan kiri dan kanan sudah sama. Setelah muatannya sama, langkah berikutnya adalah kita setarakan atau kita samakan jumlah elektron yang terlibat. Pada reaksi oksidasi melepas 2 elektron, reaksi reduksi menangkap 6 elektron. Maka reaksi oksidasi dikali 3, yang reduksi dikali 1. Sehingga elektron di sini bisa kita hilangkan karena jumlahnya sudah sama. Langkah berikutnya yaitu kita jumlahkan kedua setengah reaksi berikut ini. Ya, ini jadi 6 Cl- tambah Cr2O7 2- ditambah 7H2O, ya, kemudian sana menghasilkan 3Cl2 lalu ditambah 2Cr13 ditambah 14 OH. Nah, baik. Sebenarnya reaksi ini sudah setara, tapi masih belum sama dengan reaksi yang ada pada soal. Nah, maka kita tambahkan lagi ion-ion yang tidak terlibat pada reaksi berikut ini. Di sini ada ion K+. Nah, K+ di sini dia berikatan dengan ion Cl- dan ion Cr2O7 2-. Ya, karena di sini setiap 1 Cl- butuh 1 K+, karena ada 6 Cl- maka butuh 6 K+. Ya, kita tambahkan di sini 6. Ingat bahwa jika ruas kiri ditambah 6 K+, di ruas kanan juga ditambah 6 K+. Gitu. Sekarang untuk yang Cr2O7 2-. Kita lihat bahwa setiap 1 Cr2O7 2- butuh 2 buah K+. Di sini ada 1 Cr2O7 2-, maka butuh 2 buah K+. Maka kita tambahkan lagi di sini 2 buah K+. Begitu. Kemudian kita lihat lagi di sebelah kanan di sini Cr3+-nya di sini dia berikatan dengan ion Cl-. Ingat bahwa 1 Cr3+ ternyata butuh 3 Cl-. Sedangkan di sini ada 2 Cr3+, maka butuh sebanyak 6 buah. Sekarang kita lihat yang di ruas kanan. Cr3+, kalau di soal sini dia berikatan atau berpasangan dengan ion Cl-. Kita lihat di sini 1 ion Cr3+ membutuhkan 3 ion Cl-.
Sehingga jika ada 2 ion Cl13 maka membutuhkan 6 buah ion Cl-. Ingat bahwa jika di ruas kanan ditambah 6 ion Cl- maka di ruas kiri juga ditambah 6 ion Cl-. Nah, selanjutnya kita lihat adalah ion OH-. Nah, di soal setiap satu ion OH- ternyata membutuhkan satu ion K+. Di sini ada 14 ion OH-, maka membutuhkan sebanyak 14 ion K+. Di sini sudah tersedia sebanyak 8 buah ion K+, maka masih kurang sebanyak 6 ion K+. Kita tambahkan di sini 6 K+. Ingat bahwa jika di ruas kanan ditambah 6 K+, maka di ruas kiri juga ditambah 6 K+. Nah, sekarang mari kita gabungkan ion-ion yang telah kita tambahkan tadi. Jadi yang paling kiri, ini 6 Cl- dan 6 K+ membentuk 6 KCl. Kemudian 1 Cr2O72- dan 2 K+ membentuk K2Cr2O7. Kemudian di sini ditambah 7H2O. Nah, sisanya di sini ada 6 Cl- dan 6 K+, dia membentuk 6 K. Kemudian menjadi 3 Cl2 tambah. Nah, di sini 2 Cr3+ dia akan bereaksi dengan 6 Cl membentuk 2 Cl ditambah. Nah, ini jumlah K+-nya ada 14 tambah 14 OH- yang membentuk 14 KO. Nah, sekarang sudah terbentuk senyawa-senyawanya. Kita lihat kembali di ruas sebelah kiri ternyata ada 6 KCl dan 6 KCl di sini. Kita gabungkan ya. Jadi di sini ada 12 KCl ditambah K2Cr2O7 tambah 7 H2O yang menghasilkan 3 Cl2, 2 Cr, Cl3 dan 14 KO. Dengan demikian reaksi ini sudah